Oke, berikutnya adalah kalau kemarin kewajiban kita terhadap jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal Islam, itu kita ada kewajiban. Ya, kalau pertama kemarin kita menjelaskan tentang kewajiban memandikan jenazah. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana tata cara memandikan jenazah sampai dengan mewudukan jenazah. Nah, berikutnya adalah mengkafani jenazah. Jadi jenazah itu terus baru dimandikan, udah-udahan, dilembok yang kubur dipendem itu enggak. Harus dimandi, harus dikafani. Nah, kafanannya tuh dengan ada caranya. Tidak asal dibungkus. Ya kayak kamu naik bungkus nasi bungkus tuh enggak, diuntel-untel karet tidak, tapi ada tata caranya. Faslun fi takfinil mayyit, yaitu menerangkan tentang tata cara mengkafani mayit atau jenazah. Ono tata carane. Aqallul kafani, yaitu minimal dalam mengkafani mayit atau jenazah, yaitu ada minimalnya, baik laki-laki maupun perempuan. Apa minimalnya? Saubu ya'umuhu, yaitu dengan sehelai kain atau satu lembar, namun menutupi seluruh badan jenazah, tertutup kabeh, tidak ada yang boleh kelihatan. Ya, minimal dengan satu lembar kain yang cukup dan menutupi semua anggota badan jenazah, yaitu saubu ya'umuhu, dengan menutupi seluruh badan jenazah. Nah, ini kemudian ada ketentuannya. Wa akmaluhu lirrajuli, adapun cara yang sempurna baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Maaf, ini konteksnya yang laki-laki dulu. Wa akmaluhu lirrajuli, yaitu kesempurnaan bagi jenazah laki-laki. Bagaimana? Salatul lafaifa, yaitu menutup seluruh badan jenazah dengan 3 helai kain. Oke, kita coba lihat tentang bagaimana mengkafani jenazah bagi laki-laki, yaitu salatul lafaifa, menutup seluruh badan jenazah laki-laki dengan 3 helai kain. Yang laki-laki ya. Ini. Sambil dilihat ya, yang tempat dilihat ya. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengkafani. Minimal mengkafani jenazah laki-laki adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan. Minimal mengkafani jenazah itu dengan menutup seluruh anggota badan jenazah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Minimal itu. Kemudian kita lanjut. Pada jenazah apabila tidak sedang ihram. Apabila tidak sedang ihram, kecuali jenazah itu meninggal pada saat sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, pada saat ihram, maka anggota wajahnya itu tidak usah ditutup. Tapi kalau sedang tidak ihram, dalam artian meninggal atau wafat dalam kondisi biasa, ya harus ditutup. Ya. Lanjut. Sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan, nah, dengarkan. Berikutnya adalah kesempurnaannya.
yaitu sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Pak, kalau kain kafannya tidak berwarna putih, misalnya warna biru, nggak ada kain kafan misalnya, Pak, pakai warna biru, kuning, merah, itu boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Hukumnya makruh. Sunnahnya adalah menggunakan warna putih 3 helai atau 3 lembar yang dipotong sesuai dengan ukuran tinggi ataupun besarnya jenazah. Lanjut. Putih, maka hukumnya adalah makruh. Nah, selain putih makruh. Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. Dan boleh pakai kain sutra, haram. Kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. Nah, maksudnya adalah 4. Kain kafan tidak 3 lembar itu terus menutupi semua, tapi 3 lembar itu nanti dibagi, posisinya dibagi. Yang penting kombinasi dari 3 lembar kain kafan itu mampu menutupi seluruh badan jenazah. Nah, ini kamu perhatikan. Pada saat mengkafani jenazah itu tidak jenazah dalam keadaan telanjang didorong di atas kain kafan itu tidak, tapi jenazah dalam kondisi terlapisi oleh kain yang lain. Ya, itu tidak berdiskusi, masih telanjang diangkat dopok dua jenazah itu di atas kain kafan itu tidak. Ya. Ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Nah, itu dipotong sesuai dengan panjang, tinggi ataupun besarnya jenazah. Diukur. Nah, itu cara potongnya nggak pakai gunting, tidak potong sedikit terus tarik keren. Karena 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan. Gunakan 5 kain sebagai tali. Akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kan pada saat menaruh tali 5 itu tidak patokan wajib, disesuaikan dengan mungkin kadang ada orang yang tinggi di atas rata-rata, misalnya ada orang tinggi 2 meter atau lebih. Kalau memang itu perlu lebih dari 5 ya tidak apa-apa. Terus pada saat menaruh tali itu yang kanan Pak lebih panjang, yang kanan kan kita di kanannya kan dari sini lebih panjang. Karena apa? Nanti tali itu akan berada di sebelah kiri jenazah. Kenapa di sebelah kiri jenazah? Karena nanti jenazah pada saat dimasukkan ke liang kubur itu menghadap kiblat, miringnya ke kanan. Otomatis atasnya adalah kiri. Kenapa seperti itu? Karena nanti tali itu harus dilepas. Sebelum nanti diurut pakai tanah, itu tali harus dilepas semua. Jangan sampai ada tali yang masih tertali. Paham ya? Lanjut. Adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 6. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah. Pertama di tengah. Rentangkan kain kedua. Ya, pertama di tengah. Ke sebelah kanan jenazah dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. Yang kedua di kanan. Ya kan? Kain pertama ini lihat ya, di tengah. Kain kedua di kanan. Di kanan, miring ya kan? Nah, kain yang ketiga di sebelah kiri tapi tidak semojok yang kain kanan. Ya agak tengah tapi ada turahan sedikit ke kanan. Paham ya? Gitu ya? Setelah kafan direntangkan, berilah wewangian pada diberi kain wewangian. tersebut. Setelah dibentangkan kain diberi wewangian. Wewangian bisa berupa minyak. Kalau orang Jawa di masyarakat kita itu memakai kapur barus yang sudah digerus diurut-urutkan. Ya, kalau pakai minyak wangi yang lain juga boleh. Tujuannya apa? Agar tidak bau menyengat. Ya, atau mungkin sudah dikafani masih menunggu keluarga yang sedang perjalanan ke rumah duka untuk menyaksikan penguburan. Nah, itu saat menunggu keluarga yang berdatangan itu agar tidak bau. Atas kain kafan yang sudah tertata rapi. Nah, terus kemudian jenazah ditaruh di atas kain kafan dengan ditutup kain yang lain seperti itu. 9. Kedua ibu jari kaki ditali
sebelum dibungkus atau dipakai kain kafan ditali dulu. Tangan kiri, menyedikapkan tangan kiri hukumnya adalah tidak wajib. Nah, dengarkan. Iya, boleh meluruskan. Kemudian setelah kakinya itu ditali, jempolnya, tangan itu disegakapkan dengan posisi tangan kanan di atas. Tetapi itu tidak wajib. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak wajib dan boleh kalaupun misalnya mau ditaruh kanan kiri ini boleh, pinggir kanan kiri tidak disegakapkan tidak apa-apa. Menurut Imam Syafi'i, karena kita mazhabnya adalah mazhab Syafi'i rata-rata kaum Nahdliyin, ya kan? Kita lanjut. Kanan dan kiri jenazah. 10. Tutuplah setiap lubang tubuh. Ditutup setiap lubangnya. Sejumlah kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. Ya kan? Ditutup lubangnya. Hidung, telinga, mulut tutup semua pakai kapas. Dan kemaluan depan dan belakang juga ditutup pakai kain kapas. Namun tidak perlu melihat. Jadi kamu tidak usah dibuka terus ditutup itu enggak. Tapi kamu kira-kira kan itu ditutup pakai kain kan? Pada saat mensedekapkan juga tutup, kamu sedekapkan di logo. Pada saat menutup kemaluan dengan menggunakan kapas juga cukup ditutup. Mungkin kapasnya agak banyak ditutup, yang laki-laki secukupnya, yang perempuan secukupnya, ya ditutup. Baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Apa tujuannya? Agar kalau misalnya ada sisa-sisa kotoran yang pada saat memandikan jenazah itu belum bersih, ya kan, itu tidak keluar secara langsung mengenai kain kafannya, tetapi meresap di kapasnya. Paham ya? Lanjut. Nanti tak jelasan gini. Lipatlah kain mulai dilipat yang pertama dan kedua. Dari kain yang pertama melipatnya. Nah, dilipat, ditata yang rapi. Ya, itu sebelah kirinya, kemudian sebelah kanannya dilipat. Yang pakai menggunakan kain yang kedua. Ya, yang sebelah kiri tadi dilipat, ditata yang rapi. Nah, ditata yang rapi. Kemudian setelah rapi tidak terlalu sisa. Kain melipat kain yang terakhir. Pembungkus atau pelapis pertama yang batik itu ditarik pelan-pelan. Jadi tidak ikut dikuburkan kainnya. Paham? Makanya susah mengkapai jenazah, ditarik. Nah, itu kan agar tidak langsung kelihatan auratnya. Baru kain yang kanan dilepaskan juga. Kemudian ditata. 14. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup. Nah, apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka kepala tidak usah ditutup. Wong mau kaji, ibadah haji atau umroh, meninggal pada saat melaksanakan ihram, maka kepalanya atau wajahnya tidak usah ditutup. Jadi hanya sebatas leher. Ya, kita lanjut. Sudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Nah, nih pada saat membungkus atau menali jenazah, koyok nasi dibungkus. Pada saat menali jenazah dari mulai kepala, tengah, dada, tengah, kaki, kemudian bawah kaki itu tidak usah terlalu sisa, tidak usah terlalu kuat, secukupnya. Agar pada saat nanti dikebumikan tali itu mudah dilepas. Maka tali itu nanti yang paling panjang adalah sebelah kanan, karena nanti posisi jenazah tali harus berada di kiri. Paham tidak maksudku? Paham ya? Karena nanti jenazah itu dikuburkan itu tidak batang gini enggak, tapi miring ke arah kiblat. Berarti posisi jenazah tangan kanan itu di bawah, tangan kirinya di atas, badan kanan di bawah, badan kiri di atas. Berarti tali itu berada di sebelah sini, agar nanti pada saat melepas mudah. Paham ya? Nah, bukan ini. Makruh memakaikan baju dan menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surut. Makruh memakaikan tutup kepala jenazah, baik berupa peci atau apa itu makruh. Laki-laki, semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah.
Amin. Wallahu a'lam. Paham ya? Wassalamualaikum Nah, itu bentuknya seperti warahmatullahi ini. wabarakatuh. Nah, itu adalah cara mengkafani jenazah laki-laki. Beda dengan cara mengkafani jenazah perempuan. Walil mar'ati, bagi jenazah perempuan, komisun, yaitu ada terdiri dari pertama baju atau kurung kalau orang Jawa mengatakan, wakimarun, kerudung, jadi ono kerudungnya untuk perempuan, wa izarun, dan jarit atau bagian bawah, dan walifa fatani. Apa itu? Yaitu 2 lapis kain ditambah 2 lapis kain yang panjangnya itu sesuai dengan tinggi dan besarnya jenazah diukur. Oke, kita lihat bagaimana cara mengkafani jenazah perempuan. Beda cukup pada laki-laki dan perempuan. Ini karena suaranya nggak begitu jelas ya. Dengan coba sambil apa namanya tak terangkan. Kamu kalau mau belajar agama atau apapun yang online itu hati-hati. Kalau saya merekomendasikan kamu belajar melalui aplikasi NU online atau YouTube NU online atau Muhammadiyah online, 2 saja. Jangan sampai kamu mencari atau mempelajari Islam dari 2 lembaga organisasi. Berbahaya kamu tiba-tiba kamu buka sing aliran-aliran garis keras iso jadi teroris ya. Nah, makanya kalau saya senang mencari materi dari NU online. Oke, lanjut. Sekarang adalah tata cara mengkafani jenazah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah mengkafani. Minimal mengkafani jenazah perempuan adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota sama minimal wajah menutupi jenazah seluruh apabila tidak sedang anggota haram. badan sama dengan laki-laki. Berikut ini tata Tapi cara ada kesempurnaannya bagi perempuan. secara sempurna. Nah, 1. apa satu? Sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 5 lembar kain kafan berwarna putih. Yang pertama bagian tengah baju, kerudung, ya, jari bawah. 3. Yang kedua adalah 2 kain yang besar, yang panjangnya sesuai dengan tinggi jenazah, lebarnya juga sesuai dengan apa? Besarnya jenazah. Dipotong sesuai dengan ukurannya. 5. Ya, lanjut. sebagai pembungkus, kerudung, sarung, dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh selain kain putih. 2. Paham ya? Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. Nah, paham ya? 3. Kain kafan dipotong 5 lembar itu tidak wajib menutupi seluruh anggota badan anggota badan jenazah, tapi kombinasi dari 5 kain kafan itu wajib menutupi seluruh anggota badan jenazah. Paham tidak dengan kalimat ini? Ojo bingung kamu. dan jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain Caranya ngomong gitu, tapi sama Allah spray itu udah sedikit baru keren. 4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan. Sama 5 lebih dipanjangkan sebelah kanan. Sebelah kiri. Jumlah Karena nanti penalian jenazah itu pada sisi kiri jenazah. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 5. Rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kiri jenazah. 6. Rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. 7. Kalau yang laki-laki perempuan berarti cukup dilembarkan kanan kiri, tapi semuanya adalah agak geser. Jadi misalnya gini tidak gini ya jaraknya ya. Jadi nutup, paham ya? Nutup.
Sarung dan kerudung pada lapisan badan dulu, kemudian kerudung. Ini pertama, kain pertama di sebelah kiri, kain kedua di sebelah kanan, gitu ya, paham ya? Kemudian badan dulu, tengah, badan, kain ketiga, keempat kerudung taruh di atas, yang kelima baru jaringnya bagian bawah. Ingat-ingat, sama-sama didatakan setelah orang sebagai sempurna mobil. kapan direntangkan Apa yang jadi dengan wangian pada kain kasih kafan pewangian sama, semprot Sembilan, pewangian. letakkan jenazah di atas kain kafan yang Taruh sudah jenazah di atas kain dengan kafan. rapi, sehingga aurat jenazah tidak terlihat. Nah itu 10. Kedua ibu jari kaki diikat diikat dengan sama kain kayak sejajar. laki-laki yang tadi. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan Disedekapkan. tangan adalah tidak Disedekapkan itu tidak wajib. Syafi'iyah boleh meluruskan kedua Sunnah. tangan di samping Atau kanan boleh dan diluruskan kiri. di samping kanan dan kiri 11. tangannya. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah Tutup dengan kapas, dengan kapas. termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa Ya. melihat auratnya. Tanpa melihat auratnya, untuk aurat depan dan belakang 12. rokohnya sudah Lipatlah buka. kain kafan mulai dari sarung dan kerudung dengan rapi. Nah itu dikasih kerudung dengan rapi, kerudung dulu ya, dari atas dulu, kemudian apa namanya, bawah rok, Setelah under, itu lipat baju baru untuk tengah. mengikuti sarung dan kerudung. ya kan? Oh, yang pertama kerudung dulu ya. Kalau tadi meletakkannya itu tengah, kerudung apa bawah, baru dua lembar dulu, tengah, kerudung bawah. Tapi pada saat melipat kerudung dulu, kerudung bawah baru ke tengah, di tengah. Nah setelah itu dilolos dulu Ambil kain yang menutupi kainnya, aurat jenazah sebelum kain diletakkan batik atau di kain kafan. lembar penutup auratnya 15. dilolos. Lipatlah kain yang keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. Makanya biar mudah itu pada saat meletakkan jenazah itu posisi kainnya itu tidak buntel, paham enggak? Tidak melingkar, tapi menutupi. Jadi nanti pada saat dilolos itu gampang, paham ya? Tuh, lanjut. Baru kemudian disampingkan dari yang sebelah kiri dulu, kemudian disempurnakan dengan kain kafan yang kanan. Ditata yang rapi, ditata dulu yang rapi semua, diselempet-selempet gitu loh. Nah, 16. kemudian Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. 17. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memulihkan. untuk laki-laki itu kepala ya, kepala, tapi untuk perempuan pada saat misalnya jenazah itu meninggal pada saat ihram, maka wajah tidak boleh ditutup. Mengerti ya? Tuh. Melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah Tidak usah terlalu kuat Sahabat menalinya. muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara menyapa Tidak usah terlalu kuat menalinya, karena pada saat dikuburkan jenazah harus dibuka talinya. Paham ya? Assalamualaikum Bisa mengerti ya? wabarakatuh. Ada pertanyaan? Paham? Itu cara, tata cara mengkafani jenazah. Sama orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid itu tetap wajib di jenazah, itu jenazah wajib dikafani, cuma tidak boleh disolat, tidak boleh disolati kalau orang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, meninggal di jalan Allah, ya kan? Misalnya anak-anak Palestina, orang-orang Palestina yang kena bom Israel itu tidak usah dimandikan, itu dikafani, bajunya ikut dikubur. Tapi kalau orang yang meninggal dalam kondisi biasa, tidak jihad di jalan Allah, ya kan, walaupun pada saat mengkafani itu dilapisi dulu pakai kain batik sebagai penutup aurat, kain batiknya tetap diambil dulu. Tapi kalau orang yang meninggal mati syahid, baju-bajunya yang dipakai, ya kan, celana-celananya yang dipakai itu ikut dikuburkan, meskipun juga harus dikafani. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup?
Oke, kalau cukup itu. Nah, kenapa saya tampilkan video biar jelas? Ya kalau sholat jenazah kan nanti bisa praktek kan. Dan kalau mengkafan jenazah gimana? Nanti misalnya menguburkan jenazah, misalnya coba kalau ada videonya nanti tak carikan video. Nah ada. Oke, saya kira itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.